Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Suara bising mesin jahit di pabrik garmen itu seakan menjadi musik latar harian bagi Alana. Dengan peluh yang membasahi dahi dan seragam buruh yang mulai kusam, ia tampak tak berbeda dengan ribuan pekerja lainnya di kawasan industri itu. Tak ada yang menyangka bahwa di balik nama Alana yang sederhana, tersimpan nama besar yang mampu membuat pejabat tinggi sekalipun gemetar. Alana Kirana Bramantio, putri tunggal Jenderal Bramantio, sang pemegang komando tertinggi yang dikenal tegas dan tak kenal kompromi. Alana mengelap keringatnya dengan sapu tangan murah. Sudah 1 tahun ia menjalani hidup sebagai Alana, si anak yatim dari desa. Keputusannya untuk menyamar bukan tanpa alasan. Setelah berkali-kali didekati pria yang hanya mengincar pangkat dan harta ayahnya, Alana jengah. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena bintang di pundak ayahnya atau deretan mobil mewah di garasi rumahnya. "Alana, Mas Raka sudah jemput di depan gerbang," teriak Siti, rekan kerjanya, sambil menggoda. Alana tersenyum manis. Raka. Pria itu adalah alasan Alana betah dalam penyamarannya. Raka bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah bank swasta. Penampilannya selalu rapi, bicaranya lembut, dan setahun ini ia tampak seperti sosok kekasih pelindung yang sempurna. Alana berjalan menuju gerbang, di mana sebuah mobil sedan putih keluaran terbaru terparkir. Raka turun dengan senyum merekah, menyambut Alana dengan pelukan ringan yang terasa hangat. "Lelah, sayang?" tanya Raka lembut sambil membukakan pintu mobil untuk Alana. "Sedikit, Mas. Tapi melihat kamu, lelahnya hilang," jawab Alana jujur. Saat itu, ia benar-benar merasa telah menemukan pelabuhan hatinya. Namun, suasana hangat itu sedikit mendingin saat Raka mulai berbicara tentang agenda mereka sore itu. "Alana, Ibu ingin kita makan malam di rumah." Beliau bilang, "Ada hal penting yang ingin dibicarakan mengenai rencana pernikahan kita bulan depan." Tubuh Alana sedikit menegang. Makan malam di rumah Raka berarti harus berhadapan dengan Ibu Dewi, calon mertuanya yang selalu memandangnya dengan tatapan seolah-olah Alana adalah kuman yang menempel di baju mahalnya. "Apakah Ibu masih marah soal aku yang tidak bisa memberikan uang muka untuk catering kemarin?" tanya Alana pelan. Raka menghela napas, tangannya tetap di kemudi. "Kamu tahu sendiri Ibu orangnya perfeksionis, Al. Dia ingin pernikahan kita terlihat berkelas di mata teman-teman sosialitanya. Dia hanya kaget saat tahu kamu, sebagai calon menantunya, benar-benar tidak punya simpanan lebih selain gaji buruhmu itu." Alana terdiam. Ia punya lebih dari sekadar simpanan. Ia punya akses ke rekening yang saldonya cukup untuk membeli gedung pernikahan itu beserta seluruh isinya. Namun, ia tetap diam. Ia ingin melihat, apakah cinta Raka cukup kuat untuk membela dirinya di hadapan sang ibu. Sesampainya di rumah mewah bergaya minimalis milik keluarga Raka, aura dingin langsung menyambut. Ibu Dewi duduk di kursi ruang makan, dikelilingi oleh majalah mode dan katalog perhiasan. Di sampingnya, duduk Siska, seorang wanita cantik dengan riasan tebal dan tas bermerek yang diletakkan sengaja di atas meja. "Oh, datang juga sih, gadis pabrik ini," sindir Ibu Dewi tanpa menoleh. "Selamat malam, Tante," sapa Alana sopan, mencoba mencium tangan Ibu Dewi, namun wanita itu menarik tangannya dengan cepat seolah takut tertular kuman. "Duduklah, Alana. Kamu juga, Raka." "Oh ya, kenalkan, ini Siska. Anak dari rekan bisnis papa kamu. Dia baru saja pulang dari Paris," ucap Ibu Dewi dengan nada bangga yang kontras saat bicara pada Alana. Siska menatap Alana dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan. "Jadi ini calon istrimu, Raka? Kasihan sekali."
Kulitnya sampai kusam begitu karena debu pabrik, ya? Raka hanya tertawa canggung. Alana memang pekerja keras, SIS. Pekerja keras atau tidak punya pilihan? Sahut Ibu Dewi tajam. Alana, langsung saja. Pernikahan kalian tinggal sebulan lagi. Saya sudah memesan ballroom di Hotel Grand Mulia. Biayanya 500 juta. Saya harap kamu bisa ikut menyumbang setidaknya setengahnya. Jangan sampai keluarga kami menanggung malu karena punya besan yang tidak mampu menyewa gedung layak. Alana mengatur napasnya. Tante, seperti yang saya bilang, tabungan saya hanya ada 20 juta. Itu pun hasil kerja lembur saya selama setahun ini. Saya pikir kita sepakat untuk mengadakan acara yang sederhana saja. Brak, Ibu Dewi menggebrak meja. Sederhana? Di kamus keluarga kami tidak ada kata sederhana. Kamu itu beruntung. Alana, kamu itu hanya gadis yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya. Beruntung bisa dipinang oleh Raka yang mapan. Harusnya kamu mengusahakan apapun. Pinjam uang, jual tanah di desamu, atau apa saja. Ibu, sudahlah. Raka mencoba menenangkan, namun matanya tidak menatap Alana dengan pembelaan, melainkan dengan tatapan menuntut. Al, mungkin benar kata ibu. Kamu tidak punya aset atau warisan yang bisa dijual? Pernikahan ini kan sekali seumur hidup. Hati Alana berdenyut nyeri. Bukan karena gertakan Ibu Dewi, tapi karena ketidakberdayaan Raka, atau mungkin ketamakan yang mulai terlihat di mata pria itu. Saya akan usahakan, Tante. Saya akan coba mencari tambahan, ucap Alana tenang, suaranya datar namun matanya menatap tajam ke arah Ibu Dewi. Bagus. Dan satu lagi, Ibu Dewi melemparkan sebuah map plastik. Ini surat perjanjian pranikah. Isinya sederhana. Semua harta yang dibawa Raka tetap milik Raka, dan jika nanti kamu mendapatkan harta atau warisan, itu harus dikelola oleh suami. Saya tidak mau harta anak saya dipreteli oleh orang miskin sepertimu. Alana mengambil map itu. Di dalamnya, tertulis aturan-aturan yang sangat memojokkan dirinya. Ia ingin tertawa keras saat itu juga. Jika mereka tahu siapa ayahnya, mereka pasti akan memohon agar Alana tidak membawa harta apapun ke dalam keluarga mereka, karena kekayaan ayahnya bisa membeli harga diri mereka berkali-kali lipat. Saya akan membacanya dulu, kata Alana singkat. Tidak usah sok mengerti bahasa hukum. Tanda tangan saja minggu depan kalau mau pernikahan ini berlanjut. Sahut Siska sambil menuangkan teh, matanya melirik Raka dengan genit. Malam itu, Alana pulang diantar Raka. Di dalam mobil, Raka terus membujuk Alana untuk menuruti ibunya. Al, ibu itu hanya ingin yang terbaik. Setelah menikah nanti, kamu tidak perlu kerja di pabrik lagi. Kamu cukup urus rumah dan ibu. Soal uang gedung, tolong usahakan ya. Aku tidak enak kalau harus menanggung semuanya sendiri. Alana menoleh ke arah jendela, menatap lampu-lampu kota yang berpijar. Mas, apakah kamu mencintaiku meski aku tidak punya apa-apa? Raka terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang terdengar seperti hafalan. Tentu saja, sayang. Tapi cinta saja tidak cukup untuk hidup di kota ini, kan? Jawaban itu sudah cukup bagi Alana. Penyamarannya hampir selesai. Ia telah melihat apa yang perlu ia lihat. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya yang sengaja ia sewa untuk akting ini, Alana mengunci pintu. Ia merogoh saku seragam pabriknya, mengeluarkan sebuah ponsel satelit yang sangat canggih, kontras dengan penampilannya. Ia menekan satu nomor cepat. Hanya dalam satu nada dering, suara berat dan berwibawa di seberang sana menjawab. Siap, Komandan, ucap suara itu. Ayah, kata Alana, suaranya tak lagi lembut seperti saat bersama Raka. Suaranya kini dingin, tegas, dan penuh wibawa. Batalkan rencana pensiun ayah bulan depan. Ada operasi kecil yang harus kita selesaikan di hari pernikahanku. Di seberang sana, Jenderal Bramantio terkekeh,
meski terdengar nada amarah yang tertahan. Jadi, mereka gagal dalam ujianmu, Alana. Lebih dari gagal, ayah. Mereka mencoba merampok putri seorang jenderal dengan kedok pernikahan. Aku ingin ayah menyiapkan pasukan provos, dan tolong cari tahu soal investasi berlian yang sering dibanggakan Ibu Dewi. Aku mencium aroma penipuan di sana. Apapun untuk putri tunggalku. Jadi, pesta tetap berlanjut. Alana melihat pantulan dirinya di cermin. Ia melepaskan kunciran rambutnya, menunjukkan aura elegan yang selama ini ia sembunyikan. Tentu saja, ayah. Pesta harus tetap berjalan. Aku ingin mereka merasa berada di puncak dunia, sebelum aku menjatuhkan mereka langsung ke dalam lubang kehancuran di depan semua orang. Alana menutup telepon. Di atas meja, surat perjanjian pranikah itu tergeletak. Ia mengambil pulpen, dan dengan seringai tipis, ia membubuhkan tanda tangan. Ia tidak sabar melihat wajah Raka dan ibunya saat tahu bahwa surat yang mereka buat untuk menjerat hartanya, justru akan menjadi bukti yang menyeret mereka ke penjara. Permainan baru saja dimulai. 1 minggu telah berlalu sejak makan malam yang menyesakkan itu. Alana masih menjalankan perannya sebagai buruh pabrik yang patuh, namun di balik layar, ia telah menginstruksikan intelijen ayahnya untuk membedah seluruh silsilah dan borok keluarga Raka. Pagi itu, Raka menjemput Alana dengan wajah yang lebih cerah dari biasanya. Ada binar kegembiraan di matanya yang membuat Alana merasa mual, karena ia tahu binar itu bukan karena cinta, melainkan karena uang. Al, ibu sangat senang kamu setuju menandatangani surat itu, ujar Raka sambil menyetir. Dan soal uang gedung, ibu bilang ada peluang emas untukmu. Kamu bilang punya tabungan 20 juta, kan? Kalau kamu masukkan ke investasi teman ibu, dalam seminggu uang itu bisa jadi 100 juta. Dengan begitu, kamu bisa bayar setengah biaya gedung tanpa perlu berutang. Alana berpura-pura terkejut. Benarkah, Mas? Investasi apa itu? Cepat sekali untungnya. Investasi pengadaan barang alutsista cadangan, katanya. Teman ibu punya koneksi ke orang dalam di militer. Jawab Raka dengan percaya diri. Alana hampir saja tertawa terbahak-bahak. Alutsista? Orang dalam militer? Jika ada orang yang tahu seluk-beluk pengadaan militer di negeri ini, itu adalah ayahnya. Ini jelas penipuan yang melibatkan nama instansi ayahnya. Wah, hebat sekali. Baiklah Mas, nanti aku serahkan uangnya, ucap Alana lembut, sambil diam-diam merekam pembicaraan itu melalui jam tangan pintarnya yang disamarkan sebagai jam pasar malam. Sore harinya, Alana diminta datang ke rumah Raka untuk menyerahkan uang tersebut. Namun, suasana di sana sudah ramai. Ternyata, Ibu Dewi sedang mengadakan arisan sosialita. Di sana ada Siska dan beberapa wanita parubaya yang memakai perhiasan berlebihan. Nah, ini dia calon menantuku yang sederhana itu, sapa Ibu Dewi dengan nada meremehkan saat Alana masuk. Sini, Alana. Bawa uangnya. Alana menyerahkan amplop coklat berisi uang tunai 20 juta. Uang yang sebenarnya sudah ditandai oleh tim siber ayahnya sebagai umpan. Hanya segini. Siska menyambar amplop itu dan menghitungnya di depan umum. Aduh, Raka, kamu yakin mau nikah sama dia? Uang segini mah cuma cukup buat beli 1 tas branded diskonan. Para tamu arisan tertawa kecil. Alana hanya menunduk, memainkan peran gadis desa yang terintimidasi. Tidak apa-apa, Siska. Ini kan modal awal, sahut Ibu Dewi sombong. Oh ya, Alana, karena kamu belum bisa menyumbang banyak, saya sudah memutuskan sesuatu. Di pesta pernikahan nanti, keluarga kamu tidak perlu duduk di pelaminan. Cukup duduk di kursi tamu biasa di belakang. Saya malu kalau teman-teman pejabat saya melihat besan yang, yah, kamu tahu sendiri, tidak sesuai level. Hati Alana mendidih. Tapi tante, orang tua saya, maksud saya, keluarga saya tetap ingin menyaksikan saya di pelaminan.
Saksikan saja dari jauh, kan bisa? Potong Ibu Dewi ketus. Lagi pula, saya dengar kamu cuma punya paman di desa. Suruh saja dia pakai batik paling bagus yang dia punya, tapi jangan sampai mendekat ke meja prasmanan utama sebelum tamu-tamu VIP selesai makan. Raka, yang duduk di samping ibunya, sama sekali tidak membela. Ia malah sibuk memamerkan jam tangan barunya kepada Siska. Jam tangan yang Alana tahu dibeli menggunakan uang muka yang seharusnya untuk dekorasi bunga. Mas Raka, kamu setuju dengan ide ibu? Tanya Alana pelan. Raka menoleh sebentar. Al, ikuti saja kata ibu. Ini demi kelancaran acara. Kamu maukan pernikahan kita dipuji semua orang? Kalau keluarga kamu yang dari desa itu masuk ke area VIP, nanti malah canggung. Mereka pasti bingung pakai sendok dan garpu perak. Alana mengangguk pelan. Baiklah, kalau itu mau kalian. Aku akan pastikan keluargaku menyesuaikan diri di hari H nanti. Setelah urusan investasi bodong itu selesai, Alana pamit dengan alasan ada giliran kerja lembur. Namun, begitu ia keluar dari gerbang kompleks perumahan, sebuah mobil SUV hitam dengan kaca gelap sudah menunggunya di tikungan sepi. Alana masuk ke dalam mobil. Di sana, seorang pria tegap berseragam preman memberi hormat. Lapor, Nona. Kami sudah melacak aliran dana dari Ibu Dewi. Benar dugaan Anda? Mereka menggunakan skema Ponzi. Uang dari Anda dan beberapa korban lain diputar untuk gaya hidup mewah mereka dan sebagian dikirim ke rekening Siska. Alana menyandarkan punggungnya di jok kulit yang nyaman. Dan soal investasi alutsista itu. Mereka mencatut nama Jenderal Bramantio, Nona. Mereka memalsukan tanda tangan Bapak untuk meyakinkan para korban. Mata Alana berkilat dingin. Mencatut nama ayahnya adalah kesalahan fatal. Bagus. Biarkan mereka terus mengumpulkan uang. Biarkan mereka merasa di atas angin. Pastikan gedung Grand Mulia tetap dipesan atas nama mereka, tapi semua akses kontrol layar dan suara di dalam gedung harus di bawah kendali tim kita. Siap, Nona. Lalu bagaimana dengan permintaan jenderal soal pengawalan? Alana tersenyum tipis. Katakan pada ayah, aku ingin dia datang bukan sebagai tamu. Aku ingin dia datang sebagai badai yang akan meruntuhkan istana pasir mereka. Dan satu lagi, siapkan gaun pengantin cadangan di ruang rias rahasia. Aku tidak sudi memakai gaun murah pilihan Ibu Dewi yang sudah dia persiapkan untuk mempermalukanku. Malam itu, Alana menerima pesan singkat dari Raka. Al, Siska bilang ada gaun pengantin bekas sepupunya. Masih bagus kok. Kamu pakai itu saja ya, supaya kita bisa hemat uang buat bulan madu ke Bali. Kamu kan belum pernah naik pesawat. Alana tidak membalas. Ia hanya menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Ia teringat setahun lalu, saat Raka menolongnya ketika ia berpura-pura jatuh dari sepeda di depan kantor pria itu. Saat itu Raka tampak begitu tulus. Apakah semuanya hanya akting sejak awal? Ataukah ketamakan memang bisa mengubah manusia menjadi monster dalam sekejap? Ia kemudian membuka sebuah foto di ponselnya. Foto ayahnya, Jenderal Bramantio, yang sedang memegang pedang pora. Maafkan Alana, ayah. Alana sempat mengira pria ini berbeda, bisiknya pada diri sendiri. Tapi terima kasih karena mereka, Alana jadi tahu bahwa satu-satunya pria yang tidak akan pernah mengkhianatiku hanya ayah. Alana mematikan lampu kontrakan kecilnya. Kegelapan menyelimuti ruangan itu, sama seperti kegelapan yang sedang ia siapkan untuk menyergap keluarga Raka tepat di hari yang mereka anggap sebagai hari kemenangan mereka. Hujan deras mengguyur kota Jakarta sore itu, seolah-olah langit sedang ikut meratapi sisa-sisa kasih sayang Alana yang mulai menguap. Alana berdiri di bawah halte bus yang bocor, masih mengenakan seragam buruh pabriknya yang basah kuyup. Sesuai rencana, ia sengaja memberitahu Raka bahwa motor tuanya, yang juga bagian dari penyamarannya, mogok di dekat area perkantoran elit tempat Raka bekerja. Ia ingin melihat
Apakah Raka akan menjemputnya di tengah badai ini? Maaf, Alana. Aku masih ada rapat penting dengan klien besar. Kamu naik ojek online saja ya? Nanti aku ganti ongkosnya. Suara Raka di telepon terdengar terburu-buru, diikuti suara tawa wanita yang sangat familiar di latar belakang, suara Siska. Alana mematikan ponselnya. Ia tidak memesan ojek. Sebaliknya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan halte. Ajudan pribadinya, Bayu, keluar membawa payung besar. Nona, target baru saja masuk ke restoran Le Prime. Mereka sedang merayakan sesuatu, lapor Bayu dengan nada geram. Antar aku ke sana, Bayu. Aku ingin melihat perayaan macam apa yang dilakukan calon suamiku di saat ia bilang sedang rapat. Ucap Alana dingin. Restoran Le Prime adalah tempat di mana satu porsi makanan bisa setara dengan gaji buruh pabrik selama 2 bulan. Alana masuk melalui pintu samping, mengenakan tudung jaketnya untuk menutupi wajah. Bayu sudah mengatur agar mereka mendapatkan meja di sudut tersembunyi, tepat di belakang bilik mewah yang diduduki Raka, Ibu Dewi, dan Siska. Ini baru hidup. Suara Ibu Dewi terdengar sangat puas. Berkat uang, investasi, dari si Alana dan teman-teman pabriknya itu, kita bisa makan mewah begini. Raka, kamu benar-benar pintar merayu gadis bodoh itu. Alana mengepalkan tangannya di bawah meja. Uang teman-teman pabriknya? Ternyata Raka tidak hanya menipu Alana, tapi juga memanfaatkan kepercayaan Alana untuk membujuk buruh-buruh lain di pabrik agar ikut masuk ke skema investasi bodong tersebut. Hanya modal janji manis sedikit, Bu, jawab Raka sombong, disusul denting gelas anggur yang beradu. Alana itu polos, atau lebih tepatnya dungu. Dia percaya saja waktu aku bilang uangnya akan berlipat ganda untuk biaya gedung. Padahal, uang itu sudah aku pakai untuk DP mobil baru Siska. Ih, Raka, kamu romantis banget sih, goda Siska dengan suara manja. Tapi beneran, kamu jadi nikahin dia bulan depan? Aku nggak mau ya kalau harus berbagi kamu sama cewek bau matahari itu. Raka tertawa. Suara tawa yang selama ini dianggap Alana sebagai melodi indah, kini terdengar seperti suara iblis di telinganya. Siska, sayang nikah itu cuma formalitas. Ibu butuh pelayan di rumah yang tidak perlu digaji, dan Alana adalah kandidat sempurna. Dia yatim piatu, tidak punya siapa-siapa yang akan membelanya kalau kita injak-injak. Setelah setahun atau 2 tahun, kalau hartanya, siapa tahu dia punya tanah warisan di desa, sudah habis kita kuras, aku akan menceraikannya dan kita menikah secara resmi. Cerdas. Ibu Dewi menimpali. Ibu sudah menyiapkan surat perjanjian yang dia tanda tangani kemarin. Dia tidak akan bisa menuntut apa-apa. Malah, kalau dia macam-macam, kita bisa tuntut dia balik karena sudah menipu kita dengan latar belakang miskinnya. Dia itu cuma batu loncatan kita untuk naik kelas. Raka. Di balik dinding penyekat, air mata Alana jatuh. Bukan karena sedih kehilangan Raka, tapi karena kemarahan yang meluap pada dirinya sendiri karena pernah mencintai pria sekeji itu. Ia teringat wajah teman-temannya di pabrik, para buruh jujur yang mengumpulkan rupiah demi rupiah, yang kini uangnya dimakan oleh keluarga serakah ini. Nona, apakah kita sergap sekarang? Bisik Bayu yang sudah siap memberi instruksi pada tim di luar. Alana menghapus air matanya dengan kasar. Tatapan matanya kini sekeras baja. Tidak. Menghancurkan mereka di sini terlalu mudah. Mereka harus jatuh dari tempat yang paling tinggi. Mereka ingin pesta mewah di Grand Mulia? Aku akan memberikannya. Tapi itu bukan pesta pernikahan. Itu akan jadi pemakaman reputasi mereka. Alana keluar dari restoran tanpa diketahui. Di dalam mobil, ia langsung menghubungi ayahnya melalui video call. Wajah sang jenderal muncul di layar, sedang berada di ruang kerjanya yang penuh dengan piagam penghargaan. Alana, kenapa matamu sembab? Suara Jenderal Bramantio langsung meninggi. Siapa yang membuat putriku menangis? Katakan.
Dan ayah akan ratakan rumahnya malam ini juga. Ayah, jangan sekarang. Alana mencoba tersenyum di tengah amarahnya. Mereka lebih busuk dari yang kita duga. Mereka menipu buruh-buruh kecil di pabrikku. Mereka menganggap aku yatim piatu yang bisa mereka jadikan budak tanpa bayaran. Sang jenderal terdiam, tapi rahangnya mengeras. Alana tahu, diamnya sang ayah adalah tanda badai besar akan datang. Apa rencana kamu, Nak? Ayah, aku ingin semua undangan VIP ayah datang ke pesta itu. Jenderal, menteri, pengusaha, semua yang mengenal ayah. Aku ingin keluarga Raka merasa bahwa mereka telah berhasil masuk ke lingkaran elit dunia. Dan saat mereka merasa menjadi orang paling hebat di ruangan itu, aku ingin ayah masuk dan membuka tabir siapa aku sebenarnya. Dan soal penipuan mereka. Aku sudah merekam semua pembicaraan mereka malam ini. Aku ingin polisi ekonomi datang tepat saat prosesi tukar cincin. Aku ingin Raka memakai borgol, bukan cincin di jarinya. Jenderal Bramantio tersenyum bangga. Itu baru putriku. Darah prajurit mengalir di nadimu. Ayah akan siapkan semuanya. Pasukan kehormatan, intelijen, dan semua bukti hukum. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lagi di neraka itu. Aku kuat, ayah. Demi teman-temanku yang mereka tipu, aku akan bertahan. Malam itu, Alana kembali ke kontrakannya. Raka mengirim pesan singkat. Sayang, rapatnya baru selesai. Aku capek sekali. Maaf ya tadi tidak bisa jemput. I love you. Alana menatap pesan itu dengan jijik. Ia membalasnya dengan jempol gemetar. Iya mas, tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku juga sangat mencintaimu. Tidak sabar menunggu hari pernikahan kita. Sambil mengirim pesan itu, Alana melihat ke arah seragam pabriknya yang tergantung di pintu. Besok, ia tidak akan lagi menjadi Alana si buruh yang lemah. Ia akan mulai menenun jaring yang akan menjerat leher keluarga Raka perlahan-lahan. Setiap penghinaan, setiap sen yang mereka curi, dan setiap air mata yang jatuh malam ini, akan dibayar dengan kehancuran total di bawah kaki sang putri jenderal. Persiapan pernikahan yang hanya menyisakan 2 minggu lagi menjadi panggung sandiwara yang semakin panas. Ibu Dewi, yang merasa sudah memegang kendali penuh atas hidup Alana, mulai bertindak semena-mena. Ia memaksa Alana untuk menyebarkan undangan ke rekan-rekan pabriknya, namun dengan satu instruksi yang sangat menghina. Alana, ini undangan untuk teman-teman buruhmu, ucap Ibu Dewi sambil melemparkan setumpuk amplop dengan desain yang berbeda. Tapi ingat, katakan pada mereka, mereka hanya boleh datang saat sesi jam 2 siang ke atas. Itu sesi untuk orang biasa. Jangan sampai mereka datang pagi, karena sesi pagi adalah untuk tamu-tamu terhormat Mas Raka dan Siska. Alana menerima undangan itu. Ia melihat desainnya sangat jauh berbeda dengan desain mewah yang ia lihat di meja kerja Raka. Baik, Tante. Saya akan sampaikan. Namun, di balik punggung Ibu Dewi, Alana sudah menyiapkan undangan asli. Melalui jaringan intelijen ayahnya, Alana telah mencetak ulang ribuan undangan premium yang identik dengan milik keluarga Raka. Bedanya, di balik kode QR undangan tersebut, tersembunyi akses digital yang akan membuka semua borok keluarga Raka tepat di hari haji. Sore harinya, Raka mengajak Alana ke butik pengantin di pinggiran kota. Bukan butik mewah tempat Siska biasa berbelanja, melainkan butik kecil yang menyewakan baju-baju lama yang sudah mulai menguning. Al, yang ini saja ya, kata Raka sambil menunjuk sebuah gaun pengantin model lama yang tampak sesak. Ibu bilang, aura kamu itu cocok dengan yang bergaya klasik. Padahal sebenarnya kita bisa menghemat 5 juta kalau ambil paket ini. Alana mencoba gaun itu di depan cermin yang buram. Ia tampak kusam, persis seperti yang diinginkan keluarga Raka. Raka berdiri di belakangnya, sibuk membalas pesan WhatsApp yang Alana tahu pasti dari Siska. Mas, apakah orang tuaku benar-benar tidak boleh duduk di depan? Tanya Alana,
mencoba memancing reaksi terakhir Raka. Raka mendongak sebentar, lalu kembali ke ponselnya. Sudahlah, Al. Jangan bahas itu lagi. Kamu kan tahu ayahmu cuma pensiunan guru di desa dan pamanmu hanya petani. Kalau mereka duduk di depan bersama rekan-rekan kerjaku yang manajer dan direktur, mereka pasti minder sendiri. Aku melakukan ini demi kebaikan mental mereka juga. Alana tersenyum tipis di balik cermin. Pensiunan guru? Petani? Alana teringat ayahnya yang baru saja menyelesaikan rapat koordinasi dengan para petinggi negara. Iya Mas, kamu benar. Ayahku pasti akan sangat minder melihat kesuksesanmu. Malam harinya, Alana tidak pulang ke kontrakannya. Ia dijemput oleh mobil dinas tanpa plat nomor menuju sebuah rumah aman, Safe House, milik TNI. Di sana, Jenderal Bramantio sudah menunggu dengan beberapa perwira menengah dari Divisi Hukum dan Intelijen. Ini data lengkapnya, Nona, ujar Kolonel Hendra, asisten kepercayaan ayahnya. Ibu Dewi dan Raka bukan hanya melakukan penipuan investasi. Mereka juga terlibat dalam pencucian uang dari proyek infrastruktur fiktif di daerah. Total kerugian negara mencapai 15 miliar rupiah. Dan yang lebih mengejutkan, mereka berencana melarikan diri ke luar negeri 2 hari setelah pernikahanmu membawa semua uang mahar dan dana yang mereka kumpulkan dari para buruh. Jenderal Bramantio menggebrak meja kerja. Binatang. Mereka ingin menjadikan pernikahan putriku sebagai modal pelarian. Alana mengusap tangan ayahnya yang gemetar karena amarah. Tenang, ayah. Justru ini bagus. Kita biarkan mereka mengumpulkan semua uang itu dalam satu rekening. Di hari pernikahan, saat mereka merasa telah memenangkan segalanya, kita bekukan rekening itu secara nasional. Mereka tidak akan punya sisa 1 sen pun untuk melarikan diri, bahkan untuk membayar pengacara sekalipun. Lalu bagaimana dengan tamu-tamu ayah? Tanya sang jenderal. Ayah? Aku ingin ayah mengundang seluruh rekan seangkatan ayah. Para jenderal, kapolda, hingga pejabat kementerian. Tapi tolong, minta mereka datang dengan pakaian batik biasa atau jas tanpa atribut di awal acara. Aku ingin melihat bagaimana sombongnya Ibu Dewi dan Raka saat mereka mengira tamu-tamu ayah hanyalah orang desa, teman-teman ayahku. Alana kemudian berjalan menuju sebuah peti besar di sudut ruangan. Ia membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah gaun pengantin mahakarya desainer ternama dunia yang dipesan ayahnya secara rahasia. Gaun putih bersih dengan detail berlian asli yang tersembunyi di setiap jahitan brokatnya. Ini gaun yang akan aku pakai saat topeng mereka kubuka, bisik Alana. 1 hari sebelum pernikahan, Raka datang ke kontrakan Alana. Ia memberikan sebuah kotak kecil. Al, ini perhiasan untuk kamu pakai besok. Ibu yang pilihkan. Alana membukanya. Itu adalah kalung imitasi yang sangat mencolok kualitas rendahnya. Alana tahu, perhiasan emas asli yang dijanjikan Raka sebagai mahar sebenarnya sudah diberikan kepada Siska kemarin sore, karena intelijen Alana telah memotret momen saat Raka memakaikan kalung emas 24 karat itu di leher Siska di sebuah mall. Terima kasih, Mas. Bagus sekali, ucap Alana berpura-pura terharu. Ya sudah, besok dandan yang cantik ya. Jangan bikin malu. Ingat, jangan bicara kalau tidak ditanya sama tamu-tamu pentingku. Pesan Raka sebelum pergi dengan mobil barunya, mobil yang dibeli dari uang keringat para buruh pabrik. Setelah Raka pergi, Alana membuang kalung imitasi itu ke tempat sampah. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Siti, teman pabriknya. Siti, besok datanglah bersama semua teman-teman pabrik. Gunakan bus yang sudah aku siapkan. Jangan takut soal pakaian. Ada tim yang akan merias kalian di dekat gedung. Besok adalah hari di mana uang kalian akan kembali, dan orang-orang itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Alana, kamu serius? Kami takut keluarga Raka akan mengusir kami. Suara Siti terdengar ragu. Percayalah padaku, Siti. Besok, tidak akan ada yang berani mengusir kalian.
Karena besok, akulah pemilik gedung itu. Alana menutup telepon. Ia menatap langit malam dari jendela kontrakannya yang sempit. Besok adalah akhir dari Alana si gadis polos, dan awal dari badai yang akan menyapu bersih ketamakan keluarga Raka. Malam sebelum hari besar itu tiba, suasana di rumah mewah keluarga Raka justru jauh dari kata sakral. Alana dipaksa menginap di sebuah kamar kecil di area belakang rumah tersebut, yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas. Ibu Dewi beralasan bahwa kamar tamu sedang penuh digunakan oleh saudara-saudara jauh mereka yang datang dari luar kota. Alana, besok pagi-pagi sekali kamu sudah harus bangun. Tukang rias panggilan yang saya sewa akan datang jam 4 subuh. Ingat ya, jangan minta macam-macam. Riasan yang sederhana saja, jangan menyaingi Siska yang besok akan jadi pendamping pengantin wanita. Perintah Ibu Dewi sambil melemparkan sepotong roti dingin untuk makan malam Alana. Alana hanya mengangguk tenang. Di dalam kegelapan kamar sempit itu, ia tidak memakan roti tersebut. Ia justru sedang memantau tablet pintarnya. Di layar, ia melihat pergerakan tim provos dan intelijen kepolisian yang sudah mulai mengepung area Hotel Grand Mulia dengan menyamar sebagai staf hotel dan petugas keamanan. Biarkan mereka menikmati malam terakhir mereka sebagai orang bebas, gumam Alana. Pagi hari yang menentukan pun tiba. Pukul 4.30 WIB, seorang perias dengan peralatan seadanya datang menemui Alana di kamar belakang. Perias itu tampak bingung melihat kondisi calon pengantin yang diperlakukan seperti pembantu. "Mbak, ini beneran calon pengantinnya?" bisik perias itu iba. Alana tersenyum. "Lakukan saja tugasmu, Mbak. Buat aku terlihat sepucat mungkin. Jangan terlalu cantik." Di sisi lain rumah, suara tawa Ibu Dewi dan Siska terdengar membahana. Siska didandani oleh Mua, make-up artis, ternama yang dibayar menggunakan uang, investasi, Alana. Mereka berparade dengan kebaya seragam yang sangat mewah, sementara Alana hanya diberikan kebaya putih polos yang bahannya terasa kasar di kulit. Tiba-tiba, Raka masuk ke area belakang dengan setelan jas mahal. Ia tampak tampan, namun di mata Alana, ketampanan itu kini tertutup oleh aura kegelapan. "Al, kamu sudah siap? Ingat pesan aku semalam. Nanti di gedung, keluarga kamu yang datang dari desa akan diarahkan oleh petugas keamanan ke pintu samping. Jangan sampai mereka masuk lewat lobi utama, itu khusus untuk tamu VIP-ku dan ibu," ujar Raka tanpa rasa bersalah. "Mas, apakah ayahku benar-benar tidak boleh memberikan sambutan?" tanya Alana lirih, sebuah pancingan terakhir. Raka mendengus. "Ayahmu itu bicara saja mungkin masih pakai logat desa yang kental. Bisa malu aku di depan rekan-rekan direksi. Sudah, turuti saja. Oh ya, mana surat perjanjian pranikah yang asli? Ibu mau menyimpannya di brankas sekarang." Alana menyerahkan map plastik itu. Raka mengambilnya dengan kasar. Ia tidak tahu bahwa kertas yang ada di dalam map itu telah ditukar dengan kertas khusus yang mengandung sidik jari mereka berdua, bukti yang nantinya akan membuktikan bahwa mereka melakukan pemerasan dan pemalsuan dokumen di bawah tekanan. Pukul 8 WIB, rombongan berangkat menuju Hotel Grand Mulia. Sepanjang perjalanan, Ibu Dewi tidak henti-hentinya memamerkan daftar tamu yang akan hadir. Ada anggota dewan, ada pengusaha properti, dan katanya akan ada kejutan dari kolega Raka di kepolisian. Kita harus tampil sempurna. Sesampainya di hotel, Ibu Dewi langsung sombong kepada manajer hotel. "Pastikan semua kursi depan hanya diisi oleh orang-orang berjas. Jika ada orang berbaju batik lusuh atau tampang orang desa, segera pindahkan ke barisan paling belakang." Manajer hotel itu, yang sebenarnya adalah anggota intelijen yang sedang menyamar, hanya membungkuk hormat dengan tatapan mata yang menyimpan rahasia. "Siap, Nyonya. Kami akan memberikan perlakuan khusus bagi setiap tamu sesuai jabatan mereka." Alana digiring ke ruang tunggu kecil, sementara Raka dan keluarganya berada di suite room mewah. Di ruang tunggu itu,
Siti dan beberapa rekan buruh pabrik datang diam-diam. Mereka tampak gugup. Al, kami tidak enak hati. Ibu Dewi tadi melihat kami di lobi dan dia mencaci kami habis-habisan. Katanya kami bau keringat dan merusak pemandangan, ujar Siti dengan mata berkaca-kaca. Alana menggenggam tangan Siti. Siti, dengarkan aku. Sebentar lagi, kalian tidak akan pernah lagi dihina oleh siapapun. Tetaplah di sini, sebentar lagi timku akan membawakan pakaian yang layak untuk kalian. Hari ini, kalian adalah tamu kehormatanku. Pukul 9.30 WIB, suasana di ballroom mulai ramai. Keluarga Raka berdiri di depan pintu utama dengan angkuh, menyalami tamu-tamu mereka yang rata-rata adalah rekan bisnis yang juga terlibat dalam lingkaran investasi bodong mereka. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa bus besar berhenti di depan hotel. Dari bus itu turun puluhan pria dan wanita dengan pakaian rapi namun wajah mereka tidak dikenal oleh keluarga Raka. Di saat yang sama, beberapa mobil hitam mewah dengan pengawalan motor besar mulai memasuki area hotel. Siapa itu? Raka? Apakah itu tamu Siska? Tanya Ibu Dewi bingung melihat mobil-mobil mewah yang jauh lebih berkelas dari mobil tamu-tamu mereka. Mungkin kolega dari bank, Bu? Jawab Raka ragu. Seorang pria tua dengan pakaian batik yang tampak sangat sederhana turun dari salah satu mobil. Rambutnya dicukur rapi, jalannya tegak, dan matanya sangat tajam. Dia adalah Jenderal Bramantio, yang sengaja menyamar tanpa seragam kebesarannya. Ibu Dewi melihat pria tua itu dan langsung menghampirinya dengan raut wajah kesal. Heh, Pak Tua, kamu pasti paman atau ayahnya Alana, ya? Saya sudah bilang kan, keluarga desa lewat pintu samping. Jangan lewat lobi utama, bikin kotor karpet saja. Petugas, seret orang tua ini ke barisan belakang. Jenderal Bramantio berhenti melangkah. Beliau menatap Ibu Dewi dari atas ke bawah. Senyum tipis muncul di wajah sang jenderal, senyum yang menandakan bahwa ajal reputasi wanita di depannya sudah di ujung tanduk. Jadi, Anda yang akan menjadi mertua putri saya? Tanya Jenderal Bramantio dengan suara rendah namun menggetarkan. Putri? Oh, si gadis buruh itu? Iya. Dan asal kamu tahu, dia beruntung saya terima di keluarga ini. Sekarang cepat pergi sebelum saya panggil keamanan untuk mengusirmu secara kasar. Teriak Ibu Dewi, menarik perhatian banyak tamu VIP yang baru saja masuk. Raka berlari menghampiri. Ada apa ini? Bu? Oh, Pak Tua, ini uang 100.000. Pergi ke kantin belakang, makan di sana saja. Jangan muncul di depan sini sampai acara salam-salaman selesai. Mengerti? Jenderal Bramantio menerima uang 100.000 itu, melipatnya, dan memasukkannya ke saku. Terima kasih. Uang ini akan menjadi barang bukti yang sangat berharga untuk pasal penghinaan terhadap pejabat negara. Pejabat apa? Pejabat desa maksudmu? Hahaha. Raka tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh Siska yang baru saja bergabung. Tanpa mereka sadari, di lantai atas, Alana sudah berganti pakaian. Gaun pengantin murahnya sudah robek dan tergeletak di lantai. Kini ia mengenakan gaun berliannya, berdiri di depan cermin besar bersama tim pengawal pribadinya. Waktunya sudah tiba, ucap Alana. Buka semua akses layar. Biarkan pesta ini dimulai dengan kebenaran. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel Grand Mulia tampak begitu megah. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan ke arah ribuan bunga lili putih yang menghiasi setiap sudut. Di barisan depan, kursi-kursi VIP telah diduduki oleh rekan bisnis Raka dan teman-teman sosialita Ibu Dewi yang saling pamer perhiasan. Raka berdiri di atas pelaminan dengan dada membusung. Ia merasa telah memenangkan dunia. Rencananya sempurna. Menikahi gadis polos untuk dijadikan pelayan rumah tangga. Sementara uang hasil menipu buruh pabrik telah aman di rekeningnya untuk masa depan bersama Siska. Ibu, lihat itu, bisik Raka pada Ibu Dewi yang berdiri di sampingnya.
Teman-teman Alana dari pabrik benar-benar datang pakai bus. Mereka duduk di pojok belakang, tampak seperti sekumpulan semut kelaparan. Memalukan sekali. Ibu Dewi terkekeh, memperbaiki posisi sanggulnya. Sudahlah, yang penting mereka sudah setor uang, investasi. Biarkan saja mereka makan sisa catering nanti. Oh, lihat, Siska cantik sekali hari ini. Siska duduk di barisan paling depan, mengenakan gaun merah menyala yang sangat provokatif, sengaja ingin menonjolkan diri dibandingkan pengantin wanita. Ia melemparkan ciuman jauh ke arah Raka, yang dibalas dengan kedipan mata oleh calon mempelai pria itu, tepat di atas pelaminan. Tiba-tiba, musik orkestra pengiring pengantin berubah. Iramanya yang tadinya lembut berganti menjadi musik yang megah dan menghentak, mirip musik penyambutan tamu kenegaraan. Pintu besar di ujung aula terbuka. Seharusnya, Alana berjalan masuk didampingi oleh aktor bayaran yang berpura-pura menjadi ayahnya. Namun, sosok yang muncul di sana membuat seisi ruangan mendadak sunyi. Alana berjalan dengan anggun. Ia tidak lagi mengenakan kebaya kasar yang diberikan Ibu Dewi. Ia mengenakan gaun pengantin putih yang berkilauan oleh ribuan berlian asli. Aura, gadis desa, yang selama ini ia pakai telah luntur, berganti dengan karisma seorang putri bangsawan yang tak terbantahkan. Di sampingnya, bukan pria tua lusuh yang tadi dihina Raka, melainkan pria yang sama namun kini mengenakan pakaian dinas upacara, PDU, Jenderal Bintang 4. Medali-medali jasa berjejer di dadanya, berkilauan tertimpa lampu aula. Ibu Dewi tersedak ludahnya sendiri. Raka pucat pasi, kakinya mendadak lemas. Itu kan orang tua yang tadi? Bisik Raka dengan suara gemetar. Kenapa? Kenapa dia pakai seragam jenderal? Mungkin itu kostum sewaan. Raka, dia pasti mau menipu kita. Ucap Ibu Dewi meyakinkan diri sendiri, meski keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Saat Alana dan Jenderal Bramantio mencapai depan pelaminan, suasana bukannya menjadi haru, malah menjadi mencekam. Para tamu VIP yang tadi dibanggakan Raka, para pengusaha dan pejabat, tiba-tiba berdiri serentak dan memberikan hormat militer saat Jenderal Bramantio lewat. "Siap, Jenderal?" teriak beberapa tamu dengan lantang. Raka hampir jatuh dari panggung pelaminan. Ia menyadari bahwa tamu-tamu penting yang hadir di sana bukanlah kolega bisnisnya, melainkan rekan sejawat ayah Alana yang sengaja datang untuk menyaksikan eksekusi ini. Alana naik ke pelaminan. Ia berdiri di hadapan Raka yang gemetar hebat. Alana tidak tersenyum. Matanya menatap Raka seperti pemangsa menatap mangsanya. "Mas Raka," suara Alana terdengar jernih melalui mikrofon yang terpasang di gaunnya, menggema di seluruh ruangan. "Katanya kamu ingin pernikahan yang tak terlupakan? Aku sudah menyiapkannya." Alana, apa-apaan ini? Siapa pria ini? Kenapa kamu berpakaian seperti ini?" tanya Raka dengan suara parau. "Ini ayahku, Jenderal Bramantio," jawab Alana singkat. "Pria yang tadi kamu beri uang 100.000 untuk makan di kantin karena kamu anggap orang desa yang memalukan." Tepat saat itu, lampu aula meredup secara otomatis. "Sebelum kita mulai janji suci," lanjut Alana, "mari kita saksikan video perjalanan cinta kita yang selama ini disembunyikan." Layar LED raksasa berukuran 10x20 meter di belakang pelaminan menyala. Namun, yang muncul bukan foto prewedding romantis. Gambar pertama, foto Raka dan Siska sedang berciuman di dalam mobil baru yang dibeli dari uang mahar Alana. Gambar kedua, rekaman CCTV di restoran Le Prime saat Ibu Dewi menyebut Alana, gadis dungu, dan pelayan gratisan. Gambar ketiga, data digital aliran dana, investasi alutsista, yang ternyata masuk ke rekening pribadi Raka dan Siska. Gumam kaget penonton pecah. Ibu Dewi mencoba berlari ke arah operator kabel, namun langkahnya dihentikan oleh dua orang petugas provos bertubuh tegap. "Duduk di tempat Anda, Nyonya,"
Perintah salah satu petugas dengan suara dingin. Pertunjukan baru saja dimulai. Raka menoleh ke arah Alana dengan wajah memelas. Al, ini fitnah. Aku bisa jelaskan. Ini semua editan. Alana hanya tersenyum dingin. Ia mengambil ponsel satelitnya dan menekan satu tombol. Aktifkan tahap kedua. Di layar besar, video berubah menjadi siaran langsung dari depan gedung. Puluhan mobil polisi dengan sirine menyala telah memblokir semua pintu keluar. Kompolnas dan tim pemberantasan tindak pidana pencucian uang masuk ke dalam aula dengan senjata lengkap. Seorang perwira polisi maju ke depan pelaminan. Raka Aditya dan Dewi Kurnia, atas nama undang-undang, Anda ditahan atas dugaan penipuan massal, pencucian uang, dan penghinaan terhadap simbol negara. Siska, yang duduk di barisan depan, mencoba menyelinap keluar, namun Siti dan teman-teman buruh pabrik menghadangnya di pintu. Mau kemana, Nona cantik? Tanya Siti dengan berani. Uang kami masih ada di tas bermerekmu itu, kan? Raka jatuh berlutut di depan kaki Alana. Alana, tolong aku mencintaimu, aku hilaf. Tolong suruh ayahmu hentikan ini. Alana membungkuk sedikit, berbisik tepat di telinga Raka. Cinta tidak bisa dibeli dengan uang hasil keringat orang kecil, Raka. Dan satu hal lagi, surat perjanjian pranikah yang kamu paksa aku tanda tangani, itu sudah kuserahkan ke jaksa sebagai bukti pemerasan. Jenderal Bramantio melangkah maju, meletakkan tangannya di pundak Alana. Beliau menatap Raka dengan tatapan yang bisa membunuh. Putriku mungkin polos dalam mencintai, tapi dia adalah anak seorang prajurit. Dan seorang prajurit tidak akan membiarkan pengkhianat hidup tenang. Suasana aula yang megah itu kini berubah menjadi ajang penghakiman. Ibu Dewi berteriak histeris saat tangannya diborgol, sementara para tamu undangan yang tertipu mulai bersorak menuntut uang mereka kembali. Pembalasan dendam itu baru saja mencapai puncaknya, tepat di atas pelaminan yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan palsu mereka. Riuh rendah suara tamu undangan seketika berubah menjadi keheningan yang mencekam saat puluhan polisi bersenjata lengkap menyebar di setiap sudut ballroom. Raka, yang beberapa menit lalu merasa seperti raja, kini tampak seperti pesakitan yang nyaris kehilangan kesadaran. Ia bersimpuh di atas panggung pelaminan yang didekorasi dengan bunga-bunga mahal, bunga yang ia beli dengan uang hasil menipu. Alana, ini tidak mungkin, kamu pasti bercanda. Raka merangkak, mencoba menggapai ujung gaun Alana. Alana menarik gaunnya menjauh dengan ekspresi jijik, seolah-olah tangan Raka adalah lumpur yang najis. Jangan mengotori gaunku dengan tanganmu yang sudah mencuri hak para buruh, Raka. Di bawah panggung, Ibu Dewi mulai meronta-ronta saat petugas polisi wanita memasangkan borgol ke pergelangan tangannya. Lepaskan saya. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya calon besan jenderal. Raka, panggil ayah Alana. Suruh dia usir polisi-polisi lancang ini. Jenderal Bramantio melangkah maju ke pinggir panggung, menatap Ibu Dewi yang masih saja berhalusinasi dalam kesombongannya. Nyonya Dewi, suara sang jenderal menggelegar melalui sistem suara gedung, sayalah jenderal yang Anda maksud. Dan sayalah orang yang memerintahkan penangkapan ini. Anda tidak sedang berurusan dengan gadis desa yang tidak punya siapa-siapa. Anda sedang berurusan dengan hukum negara. Ibu Dewi terdiam seketika. Wajahnya memucat, matanya melotot menatap seragam bintang 4 yang dikenakan pria yang tadi ia tawari uang 100.000 untuk makan di kantin. Ia jatuh terduduk di lantai, seluruh harga dirinya luruh seketika di depan teman-teman sosialitanya yang kini sibuk memotret momen memalukan itu dengan ponsel mereka. Tunggu, aku punya bukti. Siska berteriak dari barisan depan, mencoba melakukan pembelaan terakhir. Alana yang menipu kita. Dia menyamar sebagai orang miskin. Dia melakukan pembohongan publik. Raka adalah korban di sini. Alana berjalan ke arah mikrofon, suaranya tetap tenang dan berwibawa. Menyamar sebagai orang sederhana bukanlah kejahatan.
Namun, menggunakan cinta untuk menguras harta orang lain, melakukan penipuan investasi dengan mencatut nama militer, dan merencanakan pelarian ke luar negeri dengan uang rakyat, itulah kejahatan yang sesungguhnya. Layar LED di belakang Alana kembali berganti. Kali ini menampilkan dokumen digital, surat izin keberangkatan dan tiket pesawat ke Swiss atas nama Raka Aditya dan Siska Putri, tertanggal 2 hari setelah pernikahan ini. Kalian berencana menikah secara siri dan kabur membawa 15 miliar rupiah milik para korban investasi bodong, kan? Tanya Alana tajam. Dan Mas Raka, kau ingin meninggalkanku di rumah ibumu sebagai pelayan tanpa gaji untuk menanggung semua utang yang kalian tinggalkan? Raka tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Para tamu yang tadinya adalah rekan bisnis Raka mulai berdiri dan meneriaki mereka. Penipu! Kembalikan uang kami. Berani-beraninya kalian menggunakan nama jenderal untuk menipu. Seorang komisaris polisi naik ke pelaminan dan membacakan hak-hak tersangka. Raka Aditya, Anda ditangkap atas pasal berlapis, penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Segala aset yang Anda miliki, termasuk rumah dan mobil yang baru Anda beli, telah disita oleh negara mulai detik ini. Raka menatap ke arah pintu keluar, berharap ada celah untuk lari, namun ia melihat barisan prajurit provos berdiri tegak menutupi jalan. Ia menoleh ke arah Alana, mencoba mencari sisa-sisa cinta di mata gadis itu. Al, aku melakukannya karena aku ingin kita kaya. Aku ingin memberikanmu kehidupan yang layak. Rintih Raka, masih mencoba berbohong. Alana tersenyum sinis. Hidup yang layak? Kamu bahkan tidak mau membelikanku gaun yang pantas. Kamu memberiku perhiasan palsu sementara kamu memberikan emas asli pada Siska. Jangan gunakan namaku untuk menutupi ketamakanmu. Alana kemudian menoleh ke arah barisan belakang, tempat teman-teman buruh pabriknya duduk. Siti dan teman-teman semua, jangan khawatir. Semua uang yang mereka ambil dari kalian sudah dibekukan di rekening penampung. Dalam waktu singkat, pihak berwenang akan mengembalikan setiap rupiah milik kalian. Sorak-sorai dan tangis haru pecah di bagian belakang aula. Para buruh yang tadinya merasa terhina kini berdiri tegak, melihat sosok Alana sebagai pahlawan mereka. Sebelum Raka diseret keluar, Alana mendekat dan menyerahkan sebuah amplop kecil yang tadi disiapkan oleh ayahnya. Ini kado pernikahan dariku, Raka. Raka membukanya dengan tangan gemetar. Isinya bukan uang, melainkan surat pemecatan secara tidak hormat dari bank tempatnya bekerja, serta catatan hitam perbankan yang menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa bekerja di institusi keuangan manapun seumur hidupnya. Kamu ingin jadi orang kaya, kan? Bisik Alana. Mulai besok, kamu akan belajar bagaimana rasanya menjadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa. Bahkan harga dirimu pun sudah habis hari ini. Bawa mereka, perintah Jenderal Bramantio tegas. Polisi menyeret Raka, Ibu Dewi, dan Siska keluar dari aula melalui jalur tengah, di tengah-tengah ejekan dan cemoohan dari semua tamu undangan. Kamera wartawan yang entah sejak kapan masuk ke dalam gedung langsung menyambar wajah mereka dengan kilatan lampu flash. Berita tentang anak jenderal menyamar dan menangkap penipu di pelaminan akan menjadi headline nasional dalam hitungan menit. Aula itu kini hanya menyisakan Alana dan ayahnya di atas panggung. Alana menghela napas panjang, merasa sebuah beban berat baru saja terangkat dari bahunya. Jenderal Bramantio merangkul putri tunggalnya itu. Apakah kamu puas, Alana? Alana menatap ayahnya, lalu menatap para buruh yang melambaikan tangan ke arahnya. Bukan soal puas, ayah. Ini soal keadilan. Sekarang, Alana ingin pulang. Tapi bukan ke kontrakan itu. Tentu, Jenderal Bramantio tersenyum bangga. Mobil kepresidenan sudah menunggumu di depan. Mari kita tunjukkan pada dunia siapa Alana Kirana Bramantio yang sebenarnya. Berita tentang drama di Hotel Grand Mulia meledak seperti bom di seluruh negeri.
Cuplikan video saat Jenderal Bramantio naik ke pelaminan dengan seragam lengkap dan penangkapan Raka menjadi viral dalam hitungan jam. Namun, bagi Alana, kemenangan di pelaminan itu hanyalah babak pembuka. Sore itu, Alana duduk di beranda kediaman resmi Jenderal Bramantio. Ia tidak lagi memakai seragam buruh yang kusam atau gaun pengantin yang berat. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan yang elegan, memegang secangkir teh hangat sambil menatap taman luas yang dijaga ketat oleh personel TNI. Nona Alana, panggil Bayu, yang kini tidak lagi menyamar dan mengenakan seragam dinas kaptennya. Ada perkembangan dari pemeriksaan Raka dan ibunya di Mapolda. Alana meletakkan cangkirnya. Katakan, Bayu. Raka mulai bicara. Ternyata, ide untuk menipu para buruh dan mencatut nama Bapak bukan murni ide mereka. Ada pihak ketiga yang menyuplai dokumen palsu dan menjanjikan proteksi hukum jika mereka berhasil kabur ke Swiss. Orang itu adalah pemilik perusahaan investasi, Permata Hitam, Tuan Wijaya, jelas Bayu serius. Alana mengernyitkan dahi. Nama Wijaya tidak asing baginya. Wijaya? Bukankah dia salah satu tamu undangan yang tadi pagi duduk di barisan depan dan pura-pura terkejut saat polisi masuk? Benar, Nona. Dia adalah ikan besar yang sebenarnya. Raka dan ibunya hanyalah pion yang digunakan untuk mengumpulkan dana receh dari masyarakat bawah, sementara Wijaya mengeruk keuntungan yang jauh lebih besar dari pencucian uang di level korporasi. Tak lama kemudian, Jenderal Bramantio masuk ke beranda. Wajahnya tampak lelah namun tetap menunjukkan wibawa yang tak tergoyahkan. Beliau duduk di samping putri tunggalnya itu. Ayah sudah mendengar soal Wijaya? Tanya Alana. Jenderal Bramantio mengangguk. Bajingan itu merasa punya banyak bekingan di pemerintahan. Dia pikir dia bisa memanfaatkan ambisi Raka yang bodoh untuk mencemari nama baik ayah. Dia ingin menunjukkan bahwa keluarga jenderal pun bisa terlibat bisnis kotor. Lalu, apa langkah kita selanjutnya, Ayah? Jenderal Bramantio menatap mata putrinya. Alana, Ayah ingin kamu yang memimpin operasi ini secara perdata. Kamu sudah membuktikan ketajaman instingmu saat menyamar. Sekarang, gunakan identitas aslimu sebagai lulusan terbaik sekolah hukum luar negeri untuk memburu harta mereka yang disembunyikan. Alana tersenyum tipis. Dengan senang hati, Ayah, aku akan pastikan bukan hanya Raka yang membusuk di penjara, tapi siapapun yang berani menyentuh harga diri keluarga kita dan hak orang kecil. Malam itu, Alana meminta izin untuk mengunjungi Raka di sel tahanan. Ia ingin menutup bab ini dengan tangannya sendiri. Di ruang kunjungan Mapolda yang dingin, Raka duduk dengan baju tahanan berwarna oranye. Wajahnya yang dulu selalu rapi kini berantakan, matanya merah karena menangis. Saat melihat Alana masuk dengan pengawalan ketat, Raka langsung berdiri dan menempelkan tangannya di kaca pembatas. Alana, tolong aku. Aku dijebak. Tuan Wijaya yang menyuruhku. Dia mengancam akan membunuh ibuku kalau aku tidak melakukannya. Teriak Raka histeris. Alana duduk dengan tenang, menatap Raka tanpa emosi. Kamu selalu punya pilihan, Raka. Kamu memilih untuk berselingkuh dengan Siska, kamu memilih untuk menipu teman-temanku, dan kamu memilih untuk menghina ayahku. Jangan salahkan orang lain atas ketamakanmu sendiri. Aku akan mengembalikan semuanya. Tolong minta ayahmu untuk mencabut laporannya. Aku tidak tahan di sini. Orang-orang di dalam sangat kasar. Rintih Raka. Sudah terlambat, kata Alana dingin. Aku kesini bukan untuk melepaskanmu. Aku kesini untuk memberitahu bahwa semua aset yang kamu banggakan, termasuk apartemen yang kamu janjikan pada Siska, sudah aku beli melalui lelang negara sore tadi. Aku akan mengubah apartemen itu menjadi rumah singgah bagi anak-anak yatim piatu. Raka tertegun. Apa? Dan soal Siska, lanjut Alana, dia sudah memberikan kesaksian yang memberatkanmu hanya agar dia mendapat keringanan hukuman.
Dia menyebutmu sebagai otak utama penipuan ini. Ternyata, cinta, yang kamu banggakan itu bahkan lebih murah dari harga gaun pengantinku yang kamu bilang bekas itu. Raka jatuh terduduk, bahunya terguncang hebat. Ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Cinta sejati dari seorang putri jenderal, karir, harta, hingga harga dirinya. Saat Alana berjalan keluar dari kantor polisi, ia berpapasan dengan kerumunan wartawan. Namun kali ini, ia tidak menghindar. Ia berdiri tegak, membiarkan kilatan kamera menangkap wajahnya. Nama saya Alana Kirana Bramantio, ucapnya tegas di depan mikrofon yang disodorkan media. Pesan saya kepada siapapun yang mencoba memanfaatkan kepercayaan masyarakat kecil demi ketamakan pribadi. Tidak ada tempat bagi kalian untuk bersembunyi. Kekuatan hukum mungkin bisa kalian beli, tapi keadilan akan selalu menemukan jalannya, bahkan melalui cara yang paling tidak kalian duga. Berita itu segera menyebar. Alana bukan lagi sekadar anak jenderal yang menyamar. Ia kini dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan kelas bawah. Namun, di kegelapan sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta, Tuan Wijaya sedang menatap layar televisi dengan geram. Ia meremukan gelas kristal di tangannya hingga pecah. Gadis kecil itu sudah melangkah terlalu jauh, desis Wijaya. Jika dia ingin bermain di liga besar, aku akan memberinya permainan yang sesungguhnya. Kemenangan di pelaminan ternyata memiliki ekor yang panjang. Tuan Wijaya, sang predator finansial yang merasa posisinya terancam oleh pernyataan perang Alana di media, mulai bergerak di zona abu-abu. Ia tahu bahwa menyerang Alana secara langsung sama saja dengan bunuh diri, maka ia mengincar titik terlemah Alana, teman-teman buruh pabriknya. Malam itu, Alana menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di seberang sana terdengar berat dan penuh ancaman. Nona Alana yang terhormat, atau harus kupanggil Putri Jenderal? Kamu sudah mengacaukan bisnisku. Sekarang, aku memiliki puluhan teman, pabrik, kesayanganmu di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Jika kamu ingin mereka pulang dengan selamat, datanglah sendiri tanpa polisi, tanpa pasukan ayahmu. Mari kita selesaikan secara bisnis. Alana mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Jika satu helai rambut mereka jatuh, aku pastikan kamu tidak akan pernah melihat matahari lagi, Wijaya. Datanglah ke koordinat X dalam 1 jam. Sendiri. Atau mereka semua akan menjadi sejarah. Alana tidak panik. Ia adalah putri seorang jenderal yang dididik dengan disiplin militer sejak kecil. Ia segera menghubungi Bayu dan ayahnya. Ayah, mereka menyandera Siti dan yang lainnya. Ucap Alana singkat. Jenderal Bramantio langsung berdiri dari meja kerjanya. Ayah akan kirimkan 1 batalion ke lokasi itu. Jangan, ayah. Wijaya sangat licin. Jika dia melihat ada pergerakan militer, dia akan menghabisi mereka semua. Biarkan Alana yang masuk. Alana punya rencana. Gunakan tim pengintai jarak jauh dan penembak jitu saja untuk berjaga-jaga di luar radius 1 kilometer. Jenderal Bramantio menatap putrinya dengan cemas, namun ia melihat kilat mata yang sama dengan miliknya. Hati-hati, Alana. Kamu adalah harta ayah yang paling berharga. 1 jam kemudian, Alana tiba di sebuah gudang terbengkalai di kawasan Marunda. Ia mengenakan jaket kulit hitam, di balik jaket itu tersembunyi sebuah alat penyadap frekuensi tinggi dan pistol taktis kecil. Di dalam gudang yang remang-remang, puluhan buruh pabrik, termasuk Siti, tampak diikat di kursi dengan mulut dilakban. Tuan Wijaya duduk di tengah, dikelilingi oleh belasan pengawal bersenjata tajam dan senjata api ilegal. Selamat datang, Nona Bramantio. Wijaya bertepuk tangan pelan. Keberanianmu patut dipuji. Sekarang, serahkan semua bukti digital yang kamu miliki soal permata hitam, dan aku akan melepaskan teman-teman bau mataharimu ini. Alana berjalan dengan tenang, langkah sepatunya bergema di lantai semen yang dingin. Kamu benar-benar bodoh, Wijaya.
Kamu pikir dengan menyandera mereka, kamu bisa menghapus dosamu? Semua data itu sudah otomatis terkirim ke server Interpol 1 jam yang lalu jika aku tidak memasukkan kode pembatalan setiap 30 menit. Wajah Wijaya memerah. Beraninya kamu mengancamku. Habisi dia. Para pengawal Wijaya merangsek maju. Namun, tepat saat itu, Alana menekan sebuah tombol di jam tangannya. Boom! Ledakan granat cahaya, flashbang, meledak di langit-langit gudang, membutakan semua orang di dalam ruangan kecuali Alana yang sudah menggunakan kacamata pelindung khusus. Dalam hitungan detik, Alana bergerak dengan gesit. Ia melumpuhkan 3 pengawal terdekat dengan teknik bela diri militer yang ia pelajari secara rahasia selama bertahun-tahun. Sekarang, teriak Alana. Tiba-tiba, atap gudang jebol. Tim SAT 81, Gultor, yang dipimpin oleh Bayu turun menggunakan tali fast rope. Suasana menjadi kacau. Suara tembakan peringatan menggema. Jangan bergerak, angkat tangan, teriak Bayu. Wijaya mencoba menarik Siti untuk dijadikan tameng hidup, namun Alana lebih cepat. Ia menendang tangan Wijaya hingga pistolnya terlepas, lalu memberikan satu pukulan telak ke rahang pria itu hingga tersungkur. Gudang itu kini dikuasai sepenuhnya oleh tim keamanan. Siti dan teman-temannya segera dibebaskan. Mereka menangis dan memeluk Alana, tidak menyangka bahwa Alana yang polos bisa bertarung seperti singa betina. Al, maafkan kami hanya menjadi beban untukmu. Isak Siti. Kalian bukan beban, Siti. Kalian adalah keluargaku, bisik Alana lembut. Auranya kembali menjadi hangat seperti saat di pabrik. Jenderal Bramantio masuk ke dalam gudang beberapa menit kemudian. Beliau melihat Wijaya yang sudah babak belur dan diborgol. Jenderal itu mendekati Wijaya, lalu membisikkan sesuatu yang membuat pria itu menggigil. Kamu membuat satu kesalahan besar, Wijaya. Kamu mengancam putri seorang jenderal yang juga merupakan seorang perwira intelijen aktif yang sedang menyamar. Selamat membusuk di sel isolasi. Malam itu, di bawah lampu sorot polisi, Wijaya diseret keluar dengan kepala tertunduk. Semua asetnya, semua gedung pencakar langitnya, dan semua kekuasaannya runtuh malam itu juga. Alana berdiri di depan gudang, menatap ambulans yang membawa teman-temannya untuk pemeriksaan kesehatan. Bayu mendekatinya. Operasi selesai, Nona. Semua bukti sudah aman. Raka, Ibu Dewi, dan sekarang Wijaya, mereka semua sudah kena batunya. Alana mengangguk pelan. Ini bukan lagi soal penyamaran, Bayu. Ini soal membersihkan sampah yang selama ini menginjak-injak orang kecil. Jadi, apa rencana Nona selanjutnya? Kembali ke markas. Alana tersenyum, menatap langit malam yang kini tampak lebih cerah. Besok aku ingin kembali ke pabrik. Bukan untuk bekerja, tapi untuk merayakan kembalinya uang tabungan mereka. Setelah itu, mungkin aku akan memulai hidup baru sebagai Alana yang sebenarnya. Tapi Nona, bagaimana dengan cinta? Apakah Nona kapok? Tanya Bayu dengan nada bercanda. Alana tertawa, tawa yang lepas dan jujur. Cinta? Mungkin lain kali. Tapi yang jelas, calon suamiku berikutnya harus melewati tes kecocokan dari ayah, dan dari 1 batalion pasukan khusus. 3 bulan telah berlalu sejak drama di pelaminan dan penggerebekan gudang Marunda. Kehidupan Alana Kirana Bramantio telah berubah total, namun hatinya tetap berpijak pada bumi yang sama. Pagi itu, Alana berdiri di depan sebuah gedung baru yang megah namun hangat di kawasan industri. Gedung itu adalah Yayasan Kirana Peduli, sebuah lembaga bantuan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi buruh yang ia bangun menggunakan dana sitaan hasil kejahatan Wijaya dan keluarga Raka yang telah diputuskan pengadilan untuk dikembalikan kepada masyarakat. Siti dan teman-teman pabriknya hadir di sana, bukan sebagai buruh yang ketakutan, melainkan sebagai pengelola koperasi yang kini mandiri. Alana, atau harus kupanggil Ibu Alana? Goda Siti sambil memeluk sahabatnya itu. Panggil Alana saja, Siti.
Tanpa kalian, aku tidak akan pernah belajar arti ketulusan yang sebenarnya, jawab Alana tulus. Sore harinya, Alana memutuskan untuk melakukan satu kunjungan terakhir ke lembaga pemasyarakatan. Ia ingin melihat hasil akhir dari benih-benih kejahatan yang ditanam oleh orang-orang yang pernah ia cintai. Di balik teruji besi ruang kunjungan yang sempit, Alana melihat sesosok wanita yang tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Ibu Dewi, yang dulu selalu tampil dengan berlian dan tas bermerek, kini mengenakan seragam daster penjara yang kusam. Rambut sanggulnya yang sombong telah digantikan oleh potongan pendek yang tak terurus. Alana, tolong. Nak, ibu sakit-sakitan di sini? Isak Ibu Dewi sambil memegang jeruji. Raka, dia depresi di sel sebelah. Dia sering berteriak memanggil namamu. Tolong cabut gugatannya, biarkan kami pulang. Alana menatap mantan calon mertuanya itu dengan tatapan datar. Tante, uang yang kalian curi sudah kembali ke pemiliknya, tapi trauma yang kalian berikan pada para buruh itu tidak bisa hilang begitu saja. Nikmatilah masa tua tante di sini. Setidaknya, tante punya waktu untuk merenung bahwa harga diri tidak dibeli dengan uang orang lain. Di sel pria, kondisi Raka lebih memprihatinkan. Pria yang dulu sangat menjaga penampilannya itu kini tampak kosong. Ia kehilangan segalanya. Siska, wanita yang ia pilih sebagai selingkuhan, ternyata telah dijatuhi hukuman lebih ringan karena mengkhianati Raka dalam persidangan, dan kabarnya ia sudah menggandeng pengusaha lain setelah keluar dari penjara singkatnya. Raka melihat Alana lewat di depan selnya. Ia hanya bisa menatap lantai, tidak berani mengangkat wajah. Kehancuran terbesarnya bukanlah penjara, melainkan kenyataan bahwa ia pernah memiliki berlian paling berharga di tangannya, namun membuangnya demi kerikil yang beracun. Alana keluar dari penjara menuju mobil yang sudah menunggu. Di sana, Jenderal Bramantio berdiri bersandar pada mobil dinasnya, tersenyum bangga melihat putri tunggalnya yang kini tumbuh menjadi wanita yang sangat kuat. Semua sudah selesai, sayang? Tanya sang jenderal. Sudah, ayah. Tidak ada lagi dendam, hanya ada pelajaran, jawab Alana sambil memeluk ayahnya. Bagus. Karena ada seseorang yang ingin ayah perkenalkan padamu. Dia bukan pengusaha, bukan pula orang yang ambisius. Dia adalah seorang perwira muda yang baru kembali dari misi perdamaian PBB. Orangnya jujur, dan yang terpenting dia tidak tahu kalau kamu adalah anak jenderal. Alana tertawa renyah. Ayah, apakah kita akan memulai permainan penyamaran lagi? Jenderal Bramantio terkekeh. Tidak. Kali ini, biarkan dia mencintaimu apa adanya. Sebagai Alana yang tegas namun berhati mulia. Malam itu, sebuah jamuan makan malam sederhana diadakan di rumah jenderal. Alana mengenakan gaun sutra berwarna biru laut. Saat tamu itu datang, Alana tertegun. Pria itu tampak bersahaja, namun tatapannya jujur dan penuh rasa hormat. Halo, saya Adrian, ucap pria itu sambil mengulurkan tangan. Alana menjabat tangannya dan tersenyum, senyum yang paling tulus yang pernah ia berikan dalam bertahun-tahun. Penyamarannya telah usai, luka-lukanya telah sembuh, dan kini ia siap menulis bab baru dalam hidupnya. Keluarga penipu itu memang telah kena batunya di pelaminan, namun bagi Alana, itu hanyalah sebuah cara semesta untuk membersihkan jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Tamat.